Selamat pagi siswa-siswi kami kelas 12 TI, 12 TKR1 dan 12 TSM. Hari ini kita lanjut pembelajaran bab 2 statistika dan hari ini kita akan mempelajari ukuran penyebaran data. Setelah minggu-minggu sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana kita mempelajari ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus. Maka hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menentukan atau menghitung jenis dari ukuran penyebaran data. Nah, untuk hari ini yang pertama itu adalah kuartil. Kalian bisa lihat sudah ada materi dan pengertian serta rumus. Maka yang akan saya jelaskan adalah bagaimana mengerjakan contoh soal yang terkait dengan kuartil ini. Maka silakan perhatikan, simak videonya sampai selesai. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Nah, kalau kita perhatikan data ini adalah data tunggal karena tidak dalam bentuk tabel ataupun berkelompok ataupun tidak memiliki interval. Maka langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah kita urutkan datanya. Maka kalau kita bisa tulis di sini urutan data. Nah, yang dimaksud urutan data di sini adalah kita urutkan data-data ini mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka kalau kita susun atau kita urutkan, urutannya berarti mulai dari 2, kita lanjut ke 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Ini langkah pertama. Kita urutkan data yang ada mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, langkah selanjutnya baru bisa kita tentukan kuartil yang ditanya. Kuartil 1, 2, dan 3. Sudah ada tadi rumusnya di sini. QI sama dengan I dikali N tambah 1 per 4. Di mana QI ini adalah kuartil ke I. Kuartil yang ditanyakan, sementara N ini adalah banyak data pada soal. Nah, maka untuk Q1. Nah, karena Q1 yang ditanya berarti I-nya sama dengan 1 buka kurung N. N ini adalah banyak data. Kalau kita hitung banyak datanya ini itu berjumlah 9, maka 9 tambah 1. Karena N tambah 1 per 4 sama dengan 1 dikali 9 tambah 1, 10 per 4. Maka dari sini bisa kita lihat 10 per 4 itu sama dengan 2,5. Maksudnya di sini adalah 2,5 menyatakan data di antara 2 dan 3, pertengahan data kedua dan 3. Maka Q1-nya adalah data kedua ditambah 0,5 kemudian dikalikan dengan data ketiga kurang data kedua. Ya, X di sini menambahkan data. Maka Q1 sama dengan X2-nya, data kedua setelah kita urutkan. Berarti kita hitung data 1, 2, 3 dan seterusnya. X2 data kedua yaitu 3 ditambah 0,5 dikali data ketiga 3, 1, 2, 3 data yaitu 4, X3-nya 4, X2-nya 3. Berarti 4 dikurang 3, maka Q1 sama dengan 3 tambah 0,5. 4 kali 4 kurang 3 1, 0,5 kali 1 berarti 0,5. Maka kuartil satunya itu adalah 3,5. Nah, kemudian kita masuk ke kuartil kedua yaitu Q2. Nah, Q2 sama dengan I-nya itu 2 karena yang ditanyakan adalah kuartil 2. Berarti 2 dikali 9 tambah 1 per 4 sama dengan 2 dikali 10 per 4 sama dengan 20 bagi 4.
yaitu 5. Nah, 5 di sini menyatakan bahwa kuartil 2 itu terletak pada data kelima. Maka Q2-nya sama dengan X5, yaitu data kelima. Berapa data kelima? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka Q2-nya adalah 5. Kemudian terakhir, kuartil ketiga. Kuartil ketiga berarti 3 ditambah 9 tambah 1 per 4. Berarti 3 dikali 10 per 4 sama dengan 30 per 4. Berarti 7,5. Nah, sama seperti yang tadi, karena ketepatan di sini ganjil, maka kita hitung saja. Q3-nya sama dengan, berarti kalau Q3 di sini, maka hasilnya tadi kan 7,5. Artinya data itu berada di antara data ke-7 dan data ke-8. Maka di sini Q3-nya sama dengan X7 tambah 0,5 kali X8 kurang X7 sama dengan data ke-7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 0,5 kali data ke-8 7 kurang 7 sama dengan 7 kurang 7 di sini sudah 0. 0 kali 0,5 hasilnya 0. Maka kita dapat Q3 itu sama dengan 7. Nah, inilah kuartil untuk data tunggal. Kita tinggal lihat saja data keberapa dia, kemudian masukkan ke dalam rumus dan kita selesaikan satu persatu. Bisa ya? Nah, ini untuk data tunggal. Nah, kita lanjut berikutnya untuk bagaimana menghitung kuartil data kelompok. Nah, di sini sudah ada dua rumus. Yang pertama menentukan kelas, kemudian menentukan kuartilnya. Nah, jadi untuk data berkelompok, langkah pertama yang kita tentukan adalah kita harus tentukan dulu data atau ini interval keberapa yang mewakili kuartil 1, 2, dan 3. Maka pertama sekali untuk penyelesaiannya, tentukan kelas kuartil. Ya, kita tentukan kelas kuartil untuk masing-masing Q1, Q2, Q3. Rumusnya yang mana? Ini kita pakai. Maka untuk kelas kuartil 1 berarti I per 4. I-nya ini adalah melambangkan kuartil keberapa, berarti 1 per 4 dikali N. N di sini menyatakan banyak data atau dalam hal ini frekuensi. Berarti 1/4 kali 60 sama dengan 60 bagi 4 itu adalah 15. Artinya Q1 intervalnya itu ada pada data ke-15 ya. Maka kita lanjut untuk Q2. Berarti 2 per 4 karena I-nya 2 kali 60. Berarti 60 bagi 4 tadi 15 kali 2 30. Nah, artinya kuartil kedua atau kelas kuartil 2 itu berada pada frekuensi yang ke-30. Kemudian Q3 berarti 3 per 4 kali 60. Sama saja 60 bagi 4, 15 kali 3, 45. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Bagaimana Pak? Kenapa data kesekian, data kesekian? Nah, Q1 itu 15, artinya kita hitunglah frekuensi ini sampai sejumlah 15. Bisa ya? Kuartil 1 itu berfrekuensi 15, itulah sederhananya. Maka kalau kita lihat di sini 8. 8 tambah kemari berapa lagi lah di sini? 7. Maka dengan kata lain, karena letak 15 di sini, maka kelas untuk kuartil yang pertama itu adalah 153 sampai 155.
Kuncinya tadi di frekuensi. Q1-nya frekuensi 15. Itu saja bahasa sederhananya. Sudah? Nah, dari sini tadi 8. Berapa lagi lah kita ambil dari sini? 7. Artinya tinggal 5. Kemudian, kuartil kedua atau kelas kuartil yang kedua. Maka dari sini bisa kita lihat kalau kuartil 1 tadi sudah dapat, maka kuartil 2 sama seperti yang tadi kita hitung. Berapa letak kuartil kedua adalah data ke-30. Maka dari sini kita hitung saja. 8 tambah 12, 20. Di sini, nah disinilah jumlahnya 30. Sama seperti tadi, kuartil 1 jumlah frekuensinya 15. Di sini masih 8, maka supaya pas 15 kita ambil kemari. Maka inilah menjadi kelas kuartil 1 ini. Kemudian kuartil kedua tadi 30, maka kita jumlahkan frekuensinya sampai 30. 8 tambah 12, 20, tambah 10, 30. Maka untuk kuartil kedua, interval atau kelasnya yaitu ini, 156 sampai 158. Kuartil ketiga sama data ke-45. Tadi sini sudah 30 ya. Sampai ke sini 30, maka disinilah otomatis ke-45. Maka kelasnya itu 159 sampai 161. Nah, sudah selesai? Belum. Sekarang barulah kita menentukan Q1. Nah, dalam menentukan kuartil kita lihat di sini ada rumus QI, kuartil ke I. I-nya itu 1, 2, 3. Sama dengan TB tepi bawah ditambah 1/4 kali N kurang FK. FK di sini adalah frekuensi sebelum kelas kuartil. Yang di atasnya nanti. Per frekuensi kelas kuartilnya dikali P. Nah, jadi kalau seperti itu maka Q1 ini tadi kelasnya. Maka dari sini TB-nya langsung saja kita hitung 153 kurang 0,5 berarti 152,5. Maka di sini Q1 ini TB tepi bawah berarti 152,5 ditambah 1/4 kali N. Nah, sini tadi sudah kita dapat yang ini 1/4 kali N sudah kita dapat ini tadi. Maka tinggal kita tuliskan saja 1/4 N ini tadi. Menentukan kelas kuartil berarti 15 dikurang frekuensi sebelumnya. Ini kelasnya. Kuartil 1. Berarti frekuensi sebelumnya adalah 8. Maka 15 kurang 8 per frekuensi kelas itu sendiri. Ya. Nah, FQI. Frekuensi kelas kuartil itu sendiri. Berarti karena ini kelasnya, maka frekuensinya adalah 12. Dikali P. P itu adalah rentang atau panjang kelas. Tinggal kita hitung. Dari 150 ke 152 itu 150, 51, 152. Berarti ada 3 untuk keseluruhan data. Maka ini tinggal kita kali 3. Sama dengan 152,5 ditambah 15 kurang 8 itu 7 per 12. Langsung saja kita kali 3. Karena toh juga kita kalikan kemari. Berarti ini sama dengan 152,5 ditambah 7 kali 3, 21 bagi 12 sama dengan 152,5 ditambah 21 bagi 12. Kita dapat nanti 1,75. Maka dari sini kuartil satunya adalah hasil jumlahan ini 152 tambah 1,75. Kalau kita hitung nanti itu hasilnya adalah 154,75. Inilah kuartil 1 untuk data kelompok yang di atas. Nah, jadi di sini saya rasa untuk kuartil-kuartil 2 dan 3 sudah bisa kalian ikuti dengan catatan simak videonya sampai habis
Di sini saya hanya membuat penyelesaian sampai kuartil 1. Nah, kuartil 2 dan 3 bisa nanti kalian kerjakan secara mandiri walaupun sebagai contoh. Nah, selanjutnya tugasmu adalah ini. Tugas ketujuh, menentukan kuartil 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu data tunggal, nomor 2 itu data kelompok. Bisa ya? Jadi sekali lagi, inilah pelajaran kita hari ini. Kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan, sedikit rumit, tapi kalau kalian ikuti dari awal, pertengahan hingga akhir, maka bisa kalian nanti mengerjakan soal atau tugas 7 yang saya berikan. Jadi sekian dan terima kasih.